hari ini ada Prof. Dr. Muzakir SH, pakar hukum pidana dari UI Jogja. Assalamualaikum Prof. Muzakir, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi, Prof. Apa kabar? Sehatkah pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat pagi hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk seterusnya. Amin, Amin. amin. Jogja gimana Prof pagi ini? Cerahkah atau Pagi agak ini agak mendung-mendung? cerah hari ini. Cerah. Ya, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kemarin panasnya luar biasa. Oh Ya, iya. iya panas sekali. Solo sudah keguyur hujan kemarin, Prof. Agak Oh, sore sampai alhamdulillah. malam, Alhamdulillah. agak awet hujannya. Nggak dingin pagi ini. Kita ganggu sebentar, Prof. Pujo RDS FM Siap. Solo pagi ini kita dengan pendengar bicara terkait dengan yang lagi rame terkait dengan sistem OTT KPK yang sempat dikritik oleh pejabat kita, ada Pak Luhut yang mengatakan bahwa sistem OTT KPK itu tidak bagus katanya dan membuat citra negara menjadi jelek, setiap hari ada orang ditangkap. Statementnya apa kurang lebih kemarin, kalau mau yang bersih-bersih katanya di surga saja gitu. Jadi bagaimana ini Prof terkait dengan OTT KPK ini, sistem yang ada saat ini dan terus dijalankan oleh KPK, apa kelebihan dan apa kekurangannya sehingga perlu dikritik? Oke, saya akan melihatnya dari sudut aspek hukumnya. Di dalam hukum acara pidana itu tidak mengenal namanya OTT. Yang tidak dikenal tuh OTT. Ini saya sudah berulang kali menyampaikan, OTT itu berbeda dengan TT. Filsafatnya berbeda, azasnya berbeda, tentu saja normanya yang satu ada, yang satu tidak. Kalau yang ada itu namanya TT, tertangkap tangan. Kata-kata ter ini sudah jelas sekali. Ter itu proses yang tidak didahului oleh pengetahuan yang cukup, tapi tiba-tiba ada tindak pidana dan kemudian langsung direspon dan ditangkap. Baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum yang juga karena faktor kebetulan. Kalau dari sisi manusia itu ya faktor yang muncul dan kemudian melakukan tindakan penangkapan. Itu namanya T. Pertama namanya tertangkap tangan. Kalau diganti D, ditangkap tangannya, ya lain lagi maknanya gitu. D-nya itu sudah ada unsur kesengajaan. Ini T itu jadi tidak ada proses secara sistematik untuk melakukan itu, tapi begitu ada teriakan tangkap, begitu ada teriakan korban tangkap, begitu ada ini tangkapnya. Jadi begitu, itu namanya TT. Maka KUHP itu desain hukum pidananya dan KUHP-nya mengatur bahwa kalau kamu tahu ada tindak pidana, lapor dong. Kalau bisa Anda cegah, teriak supaya tidak terjadi tindak pidana. Tapi kalau sudah terjadi tindak pidana, tangkap gitu. Jadi jelas sekali gitu. Kalau tahu ada orang melakukan tindak pidana, dibiarkan dulu nanti ditangkap. Bagaimana lo kejahatan pembunuhan, mati dulu baru ditangkap. Supaya apa? Ya, supaya ditangkap ada O-nya itu. Kalau O itu berarti orang itu mengerti atau penyidik itu mengerti ada tindak pidana, ada orang yang hendak melakukan tindak pidana, tapi dibiarkan saja nanti kalau pas mendekati tindak pidananya atau pas ada tindak pidana baru ditangkap. Itu artinya orang yang bersangkutan itu melanggar prinsip hukum, dia tahu ada orang akan melakukan tindak pidana, dia tidak mencegahnya dan membiarkannya untuk sampai dia melakukan tindak pidana baru kemudian ditangkap. Nah, ini kan melanggar prinsip tadi saya katakan nilai asasnya itu dilanggar karena orang itu sudah ngerti bahwa dia akan melakukan tindak pidana, dibiarkan saja. Saya pernah menyampaikan begini kalimat saya, ini negara kita, negara hukum, penegak hukum pun mencintai rakyatnya, bijaksana mencintai rakyatnya. Kalau mendengar sadapan, ya misalnya itu ada orang mau hendak melakukan suap, langsung aja diintervensi. Mohon maaf, jangan melakukan tindak pidana suap. Suap itu dilarang dari aparat penegak hukum. Mereka ketakutannya akan luar biasa. Gitu. Jadi tindak pidana tidak terjadi, negara tidak dirugikan, negara tidak keluar duit apapun, ya. Rakyat juga tidak tercederai oleh perbuatan nista tercela begitu. Semuanya bagus begitu. Jadi kalau itu terjadi seperti itu menunjukkan negara mencintai rakyatnya agar supaya rakyatnya tidak melakukan pelanggaran hukum gitu. Tapi kalau dibiarkan baru ditangkap, ya itu namanya adalah negara menjebak rakyatnya supaya melanggar hukum.
Jadi kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan itu Pak Luhut itu, saya menangkapnya berbeda. Pak Luhut, nanti jangan sampai ada orang ditangkap kayak begitu, kan nanti kesannya banyak tidak pidana korupsi. Ya. Ya kalau memang faktanya memang banyak terjadi tidak pidana korupsi, juga nggak menjadi masalah sih gitu ya. Cuma tadi saya katakan dalam penegakan hukum itu ditegakkan, tapi prosedur harus ditaati. Bedanya penyidik dengan penjahat itu apa? Kalau penjahat itu masuk rumah orang untuk mengambil barang, menggeledah dan seterusnya, itu ada izinnya dari pengadilan. Kalau penjahat itu justru tidak perlu izin karena masuk ruangan untuk mengambil barang, itulah namanya penjahat gitu. Nah, maksud saya bedanya tadi letaknya apa? Ada izin, ada prosedur yang sah, ada kewenangan hukum yang sah. Begitu. Mas Ujo. Baik, Pak Prof. Muzakir. Jadi sistem OTT ini sebetulnya tidak dikenal di hukum kita, Pak ya? Dalam KUHP tidak mengenal, yang adanya TT. TT saja. OTT ini alanya KPK. Kalau T-nya di tengah itu ditambah dengan operasi, itu janggal. Tertangkap tangan tadi situasi yang alamiah, spontanitas dan sebagainya, tiba-tiba ada O-nya. Nah, kalau O itu berarti tidak spontanitas dong. Sudah disiapkan sebelumnya. Sudah disiapkan sebelumnya dan sudah ada keputusan untuk melakukan tangkap tangan dan tambah lagi ada anggaran untuk itu. Iya, ada operasionalnya pastinya. Jadi KPK mengatakan setiap upaya untuk menutup celah korupsi, Prof. Jadi OTT ini diperlukan, katanya seperti itu. Nah, kalau menutup celah korupsi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada sadapan ditelepon balik gitu, langsung diintervensi. Maaf, ini jangan sampai berbuat korupsi karena berbuat korupsi dilarang undang-undang. Bapak adalah seorang pejabat. Ngomong aja kalau mau intervensi itu lebih canggih gitu. Orang lebih takut itu daripada masuk penjara kan gitu. Karena ini orang yang bijak itu ditakuti untuk masuk dalam hati, dalam pikiran. Tapi kalau orang tiba-tiba diperlakukan yang seperti itu, ada unsur kezaliman, dia merasa perbuatannya benar, penegak hukum yang zalim pada saya. Dia merasa berbuat salah, tapi seolah dia adalah benar. Jadi sistem OTT yang ada saat ini, sejauh ini belum pernah ada izin dari pengadilan atau izin dari pihak manapun, Prof ya. Jadi ya istilah bahasanya izin itu perbuatan salah kok izin gimana? Ya nggak ada. Jadi O-nya itu yang saya kritikan, O-nya itu. O-nya itu. Jadi kalau misalnya sebut saja KPK misalnya begitu, tiba-tiba sedang bekerja kantor, tiba-tiba ada telepon, di sini ada korupsi, langsung lari begitu, ditangkap orangnya, rakyat sudah atau orang sudah menangkapnya. Ya, itu boleh tuh yang kayak gitu ya? Oh boleh, itu namanya tertangkap tangan. Nggak perlu O, kalau O itu ada tugas, ada ini, ada anggaran. Catatan lah ya, kalau operasi itu bisa mungkin jauh dari Jakarta misalnya di Palembang misalnya begitu, atau di daerah lain Medan misalnya gitu. Jadi mungkin sehari nggak nongol-nongol, 2 hari nggak nongol, bisa seminggu dia nongkrong di sana untuk nungguin kapan dia akan berbuat korupsi tadi ya. Kapan perbuatan itu dilaksanakan gitu. Kalau nggak nongol-nongol lagi, tangkap aja dulu kan gitu. Ini berdasarkan. Jadi kadang-kadang menjadi itu tadi bahwa karena sudah lama, wah ini sudah keluar anggaran begitu ya, tangkap aja dulu, nanti urusan kemudian berikutnya. Jadi banyak negatifnya pendapat saya. Ya banyak negatifnya daripada tadi alasan untuk mencegah. Mencegahnya bukan karena kayak begitu. Mencegah itu dengan tadi penegak hukum itu dituntut yang bijaksana, meskipun terhadap pelaku kejahatan sekalipun. Nggak boleh bengis, nggak boleh kebencian, nggak boleh semuanya dikerahkan semua terhadap orang tertentu karena melakukan tidak pidana atau diduga melakukan tidak, nggak boleh semua. Penegak hukum harus bisa memisahkan antara emosi pribadi, mungkin ideologi sosial mereka mungkin karena tugasnya memberantas korupsi terus semua greget seolah-olah begitu, nggak boleh. Baik. Jadi KPK ini diberikan kewenangan yang super ya Pak, bisa menyadap, bisa mengintip orang. Ini jadi sebetulnya memberikan kewenangan ini siapa, Prof? Sehingga KPK bisa. Ya itu dulu kan pada saat itu kan ada undang-undang KPK juga sih yang memberi kewenangan untuk melakukan penyadapan itu. Tapi kan semua itu sudah diralat ya, karena diujikan dan kemudian diatur dalam undang-undang baru, revisi baru. Yang intinya kalau dia mau menyadap harus izin pengadilan tetap. Harus izin pengadilan? Harus izin pengadilan. Karena ada dugaan tadi ya, laporan terlebih dahulu bahwa si A itu berpotensi untuk begini-begini.
korupsi? Ya, ya prinsipnya kan orang kalau izin pengadilan kan pengadilan bertanya urusan apa Anda mau masuk atau menangkap orang atau istilah bahasanya mau masuk pekarangan orang lain atau masuk rumah orang lain dan kan harus ada bukti kesalahannya apa dia gitu ya. Okay. Tapi kalau saya akan mencari-cari kesalahan orang gitu kan pasti nggak akan diizinkan gitu. Pasti ada dahului ada dugaan terjadinya tindak pidana gitu. Okay. Kalau sudah didahului terjadinya tindak pidana baru kemudian dia sudah ada dokumen-dokumen awal, kalau istilah bahasa sekarang namanya ada 2 alat bukti yang cukup untuk melakukan penggeledahan misalnya gitu. Baik. Jadi berangkat ada 2 alat bukti bahwa dia punya 2 alat bukti untuk menduga dia adalah sebagai tindak pidana. Ada nggak alat buktinya? Nggak, gitu. Jadi pengadilan bisa memeriksa itu. Baik. Jadi soal korupsi nih, Prof. KPK mesti berangkat dari mana ketika ingin mengetahui ada korupsi? Dari kerugian negara kah? Atau tidak cukup dengan itu, misalkan kasus suap dia kan transaksional ya, tidak bisa dari kerugian negara saja. Jadi memang itu sehingga OTT dianggap diperlukan oleh KPK menurut KPK. Ya saya ingin sampaikan begini, KPK itu kalau dalam catatan undang-undangnya mengatakan bahwa kewenangan KPK itu apabila ada kerugian negara 1 miliar ke atas atau paling 3 dibalik ya minimum 1 miliar itu kerugian negara. Kalau suap itu kan nggak ada kerugian negaranya kan, itu suap itu uangnya dipakai adalah uang pribadi. Ya. Kebanyakan mereka uang pribadi. Jadi kalau begitu uang pribadi kalau dia ditangkap ya kembalikan kepada uang pribadi dong, kepada pribadinya masing-masing. Ya, karena apa? Karena itu yang dipakai suap adalah uang pribadi, bukan uang negara. Ya karena itu istilah bahasa hukum yang lain dikatakan bahwa itu dipakai untuk tindak pidana uang pribadi itu, maka yang dapat disita adalah barang atau sesuatu yang dipakai untuk melakukan tindak pidana. Kalau sesuatu yang dipakai tindak pidana dalam bentuk uang, ya itu bisa disita. Nanti hakim yang memutuskan ini mau dikemanakan, apakah dikembalikan atau dia akan disita untuk negara. Gitu. Oke. Wah. Iya. Ya tadi balik lagi kalau boleh menggarisbawahi tadi, ya tanya nanti KPK itu dasar hukumnya apa, dia bisa menangkap orang-orang melakukan suap itu. Gitu. Suap itu tidak termasuk menimbulkan akibat kerugian negara loh ya, uangnya bukan uang negara gitu. Itulah maka saya selalu mengingatkan, awas hati-hati, KPK itu tindak pidananya diatur secara khusus, syaratnya adalah kalau nilai harganya adalah 1 miliar kerugian 1 miliar ke atas. Itu pun juga menjadi masalah andai kata benar itu kerugian negara yang menentukan siapa gitu. Apakah dia markup kerugian negara atau tidak gitu. Saya lihat praktek itu ada di markup dulu supaya nanti kewenangan itu bisa ada ya, supaya ada kewenangan gitu. Kadang-kadang di sidang pengadilan nilainya ternyata menjadi turun gitu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan ya, terutama terkait dengan suap ini. Suap ini uangnya uang pribadi loh, bukan uang negara gitu. Ya kalau ingin menambah itu maksud saya adalah amandemen aja itu pasal yang mengatur kewenangan memeriksa itu. Misalnya 1 miliar ke atas atau nilai suapnya adalah sejumlah sekian. Gitu. Itu baru kemudian KPK boleh bergerak tuh ya? Boleh bergerak dalam bidang tidak pidana suap. Oke, jadi kalau kemudian ada banyak sekali berita yang membuat pejabat merasa, wah ini kok setiap hari ada berita KPK, ada orang ditangkap, orang diperiksa. Ternyata receh-receh saja begitu Prof ya. Ada bupati suap, sekda suap begitu ya, ratusan juta, puluhan juta ditangkap KPK. Jadi sebetulnya tidak ada korupsi di negara kita Prof, kalau dilihat dari kerugian negara itu. Ya itulah bedanya dengan negara lain. Negara lain ngomong bahwa itu korupsinya rendah dan sebagainya. Wah mereka memang hati-hati mana yang korupsi, mana tidak pidana umum. Oke. Indonesia pernah masuk itu sebelum tahun 99, sebelum reformasi. Di sana ada tidak pidana korupsi, pada saat sekaligus juga ada namanya tidak pidana umum. Maka pasal suap ada 2, suap umum dan suap tidak pidana korupsi. Ya, kalau dengan Undang-Undang Nomor 3199 itu pasal-pasalnya kemudian itu dikonstruksi sedemikian rupa dan pasal KUHP dihabisi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dihapus semuanya pasal KUHP yang terkait dengan suap-suap itu. Kemudian semuanya dipindah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang 3199.
Sehingga hari ini suap itu adalah korupsi sekecil apapun, sebesar apapun. Oke. Gitu. Nah kalau itu sebelumnya suap umum dan suap korupsi. Saya sebagai pengkaji hukum menyatakan bahwa suap korupsi ciri-cirinya adalah dengan suap itu negara dirugikan. Jadi parameternya jelas. Oke. Maka suap negara dirugikan dan kemudian ancaman pidana diperberat. Maka kalau tidak menimbulkan kerugian negara, suapnya umum, pasalnya pasal umum, delik umum dalam KUHP. Jadi jelas sekali pada saat itu ya. Maka saya menentang Undang-Undang Nomor 20 2001. Mengapa pasal suap di sana dihapus? Tujuannya juga baik saya. Yang penting kan orang itu berbuat suap kepada pegawai negeri itu dilarang dan itu ditegakkan. Termasuk dalam pidana umum ya, tindak pidana umum. Nah, termasuk itu tadi kata namanya pidana umum atau pidana korupsi kan urusan nama, tapi secara filosofis dicegah semuanya. Gitu. Tetapi karena tema besarnya korupsi, maka semua dimasukkan korupsi. Nah, ini membuat citra negara menjadi kurang bagus juga. Yang seharusnya di negara lain itu tidak pidana umum, di Indonesia masuk sebagai tidak pidana korupsi. Akibatnya citra indeks korupsinya rendah. Ya rendah lah. Apalagi ada OTT yang jumlahnya kecil-kecil ditangkapi semuanya. Ya pasti rendah. Jadi rendahnya bukan karena tidak pidana korupsinya banyak. Kalau menurut pendapat saya adalah karena korupsi kita itu berbeda dengan korupsi negara lain. Ya, itu yang mungkin catatan saya. Terjawab berarti ya. Oke, jadi kewenangan ini yang luar biasa, Prof ya, KPK ini ya. Dia bisa mengintip orang ya. Ya, sesungguhnya itulah yang saya maksud tadi. Mengintip boleh, tapi untuk mengingatkan, awas jangan berbuat korupsi. Tapi kalau mengintip untuk dibiarkan dulu sampai dia berbuat baru ditangkap. Nah, itu tadi yang saya katakan. Apalagi yang mau nyalek lagi saya ya. pernah sampaikan. Pasalnya ada itu. Mengetahui orang yang hendak berbuat jahat, tidak mencegahnya, terjadilah tindak pidana. Bukannya orang itu ditangkap, yang tahu tadi juga ditangkap. Gitu. Oke. Ya. Ada komentar juga banyak, Prof ini. Biasanya begitu. Jelang-jelang pemilu pemilihan ya, banyak sekali bupati, calon bupati yang akan maju lagi, itu tiba-tiba ditangkap KPK, kasus suap lah dan lain sebagainya. Ini ada apa ya dengan KPK begitu? Ya itu begini, itu benar saya lihatnya bukan karena menjelang pilkada serentak ya. Enggak pilkada pun juga sama aja, karena persaingan dalam jabatan itu kan ada di internal partai politik, ada di eksternal antar partai politik kan itu. Kalau eksternal dengan partai politik yang lain mungkin prosesnya agak lebih canggih lagi di situ karena harus melakukan sesuatu perbuatan yang menurut hukum itu harus pasti gitu ya. Tapi kalau internal partai politik ya saling jegal-menjegal untuk rebutan kursi jabatan juga. Kalau itu yang CPT pun dipakai untuk menjatuhkan menjegal yang lain gitu. Dan yang terjadi kadang-kadang seperti ini, kalau ke kepala daerahnya partai A, wakilnya partai B, nanti kalau terjadi clash, itu justru sumber informasi penegak hukum itu dari wakilnya, kadang-kadang suplai informasi kepada lembaga yang lain, lembaga penyidik begitu, akhirnya dilakukan penyidikan. Yang terjungkal siapa? Ya bupatinya. Kalau bupatinya kepala daerahnya sebut saja begitu, terjungkal kan dia naik gitu. Wah, macam-macam bentuknya. Macam-macam. Gitu ya. Kadang-kadang yang lebih jauh lagi istilah bahasanya calon lawan saya untuk tahun 2004 itu siapa gitu. Karena dia ingin kompetisi tahun 2024. Gitu. 2024. Pertanyaannya rivalnya siapa yang paling kuat. Sekarang dia jabat misalnya kalau ingin gubernur bupati, sikat dulu bupatinya itu. Supaya nanti 2024 dia statusnya sudah tersangka gitu. Minim tersangka ya, kalau sudah tersangka nggak akan lapor. Ya. Saya sesungguhnya kepinginnya juga itu bagus ya, tapi caranya yang fair aja gitu ya, supaya nanti calon-calon itu bersih dengan sendirinya. Saya usul juga demikian juga dengan presiden. Ya. Calon presiden tolong dong dikemukakan dia itu pernah melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, sampaikan laporannya objektif aja gitu. Jangan subjektif, kalau subjektif nanti selera pribadi. Objektif artinya Anda berbuat kejahatan korupsi. Ini loh fakta hukumnya diproses, diuji secara
secara umum bahwa itu apakah itu memang tidak pidana korupsi atau tidak. Supaya mereka yang dulu berbuat korupsi itu ya nggak usahlah jadi nyalon presiden sekarang juga gitu. Jangan sampai nanti sudah jadi presiden akhirnya kejahatannya ditutupi dengan cara kejahatan pula. Nanti akan bersambung menyambung, nanti malah justru gagasan untuk memberantas korupsi tidak bagus gitu. Baik. Jadi kalau sudah diketahui dia adalah cacat moral karena melakukan tidak pidana korupsi, ya dengan legowo dia nggak usah nyalon gitu. Jadi biar calon itu yang bersih-bersih lah gitu. Baik. Ini pertanyaannya diajukan tadi loh. Iya. Bagaimana Pak untuk mencegah terjadinya korupsi? Itu salah satu di antaranya. Baik. Dalam lembaga manapun yang lain juga begitu. Kalau perlu sumpahlah di atas tuh. Kalau mau ya sumpah mubahalah atau sumpah yang lain begitu. Yang intinya begini, begitu dia jabat apakah pernah berbuat korupsi atau tidak. Dia harus menjawab dalam sumpah itu. Bisa sumpah mubahalah, kalau boleh sumpah mubahalah, kalau boleh gitu ya. Tapi kalau sumpah yang benar-benar suara hatinya bicara, tanda tangan kalau dia berani. Nah, nanti ada resikonya gitu. Kalau sekarang itu lembaga-lembaga itu kan nggak ada sumpah seperti itu, kan nggak ada. Bukan sumpah dilantik menjadi pejabat penegak hukum tidak pidana korupsi kan itu. Yang sumpah lebih dulu pada dirinya sendiri bahwa dia tidak pernah korupsi selama menjabat gitu. Kalau misalnya ada indikasi itu segera tulis itu. Saya pernah berbuat korupsi pada saat itu dapat menerima uang 50 juta. Gitu. Ngomong aja nggak apa-apa. Gitu. Dan dia lebih tapi nanti lebih fair dan nanti akan ditanya gitu mana yang kira-kira menurut lembaga penilainya itu yang itu bisa diterima alasan itu gitu loh. Jadi enak gitu. Jadi mereka benar-benar bersih gitu. Tapi ini gembar-gembor memberantas korupsi harus bersih, harus ini 0% dan sebagainya. Tanya dulu pernah berbuat korupsi atau tidak gitu. Jadi kadang-kadang kita bingung lihatnya. Tapi kita begitu saya lacak itu pernah nggak itu? Pak, tidak ada yang bersih. Nah, jadi bingung juga kita lihat. Baik, ini saya bacakan komentarnya Pak Novel Baswedan. Kemarin sempat nge-tweet juga terkait dengan soal OTT yang katanya nggak bagus nih. Kata Pak Novel Baswedan KPK bilang bahwa OTT kasusnya suap yang merupakan induknya korupsi. OTT bisa ungkap kasus korupsi secara telak, pelaku tidak bisa mengelak. Suap pasti ada kepentingan di baliknya. Bila di OTT maka kerugian negara tidak terjadi. Maka KPK perlu sosialisasi agar pejabat tidak usah resisten dengan adanya OTT. OTT bisa menyasar pejabat siapa saja, kalau sudah tertangkap sulit ditolong atau diselamatkan. Karena penangkapan OTT persis saat berbuat, buktinya lengkap. Barangkali hal ini membuat banyak calon koruptor takut. Mestinya tidak perlu takut karena cukup jangan berbuat korupsi tidak akan kena OTT, kata Pak Novel. Gimana Bro? Sama dengan yang tadi, tadi ya? Boleh aja karena beliau juga mantan dari KPK dan mantan pejabat KPK yang melakukan OTT gitu ya. Ya wajar kalau dia berpendapat begitu. Kalau sekarang berpendapatnya saya menentang OTT, dulu jabatnya OTT juga. Jadi nggak apa. Saya kira itu haknya Pak Novel gitu. Tapi saya punya kewajiban hukum untuk menyampaikan bahwa itu tidak ada dasar hukumnya. Gitu. Makanya seperti tadi, kalau KPK juga ingin masuk dalam ranah suap menyuap, itu amandemen dulu dong undang-undang tipikornya, undang-undang KPK-nya agar supaya kata-kata kerugian negara diganti. Terjadi kerugian negara atau nilai suap sebesar 1 M ke atas. Itu baru clear ya Prof ya? Baru dia punya legalitas kewenangan untuk itu. Jika perlu ditambah lagi di situ penegak hukum, pejabat negara, atau mungkin pegawai negeri. Pokoknya nilainya itu yang paling penting, boleh juga gitu. OTT juga sama begitu. Karena OTT tidak ada, ya amandemen aja KUHP di dalam pasal 1 ke 19 yang menerangkan tentang TT tertangkap tangan. Nah, di situ ditambah lagi 19A penjelasannya OTT. Ya, jadi baru diberi penjelasan. Terus kemudian masuklah di dalam kewenangan KPK dilakukan bisa tambah OTT. Selain TT tambah OTT. Gitu. Tapi kalau saya berpendapat bahwa meskipun dia pernah melakukan seperti OTT yang berlaku sekarang, tapi kalau itu diresmikan sebagai lembaga untuk OTT-nya itu saya tidak setuju. Karena kalau itu OTT-nya dilakukan, maka tolong KUHP-nya dihapus juga pasal yang menyatakan kalau mengetahui adanya rencana orang melakukan tidak ada kewajiban melapor.
Jadi kalau tidak melapor tidak dapat dipidana. Juga harus ada gitu. Yeah. Karena saya sudah berkali-kali, kalau ada kita naik pesawat, katakan kalau ada mengetahui ada dugaan tidak pidana narkotika di situ, maka Anda wajib untuk melaporkan. Kalau saudara tidak melaporkan, akan dikenakan pasal sekian untuk narkoba. Gitu. Nah, bagaimana untuk korupsi, Pak? Udah ngerti banyak orang berbuat korupsi, dia dibiarkan aja akhirnya terjadi tindak pidana korupsi. Sebelum OTT dia sudah melanggar hukum dulu. Karena tidak melakukan pelaporan. Okay. Jadi kalau kita berbicara sistemik, mengacu kepada norma hukum, mengacu kepada asas hukum, mengacu pada nilai hukum di dalam KUHP, di dalam undang-undang, dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebaiknya itu tidak perlu ada begitu. Ya. Tadi sudah saya sebutkan, negara Pancasila itu negara yang saling ngemong satu dengan yang lain. Dengan manusia, calon pelanggar, dengan penegak hukum juga ngemong juga. Termasuk dengan calon koruptor juga ya? Benar, tadi saya sampaikan bahwa ya namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengadabkan manusia, mencegah berbuat korupsi itu lebih bagus. Ya. Bukan tadi itu efektif, efisien. Tapi tetap juga kan itu nanti penegakan hukum keluar anggaran juga negara gitu. Iya, iya. Dan OTT ini keluar juga anggarannya cukup besar. Kalau misalnya OTT-nya dari sini di Medan sana itu kan beberapa hari, tapi nanti kalau diproses ke Jakarta dan itu kemudian mungkin nilainya nggak seberapa, negara dapat duit berapa, tapi mungkin biaya operasionalnya itu besar. Belum lagi kalau dihukum nanti masuk penjara, negara keluar duit lagi. Tapi coba kalau hanya kata-kata Anda sudah masuk dalam catatan saya, Anda telah mau berbuat kejahatan. Sebaiknya Anda tidak melanjutkan perbuatan Anda akan menjadi orang yang terhormat dan seterusnya. Di pencegahan dan pembinaan, Pak ya, KPK. Ini pencegahan seperti itu, jadi sudah selesai. Jadi nggak usah diproses. Jika perlu mereka dipanggil, saya minta Anda datang ke kantor saya supaya klarifikasi apa yang Anda omongkan itu. Orang kan takut ya, takut karena apa? Bijaksananya penegak hukum gitu. Oke, baik. Dia akan punya beban moral yang setinggi-tingginya karena jabatannya bisa hilang dan sebagainya. Ternyata dengan bijaksana itu jabatannya tetap ada. Insya Allah dengan cara pendekatan yang bijak, memegang jabatannya lebih amanah daripada sebelumnya. Gitu. Lebih amanah daripada sebelumnya karena apa? Ada punya hutang kebaikan kepada aparat penegak hukum. Gitu. Oke, baik. Itu harapan kita, Prof ya. Benar, hukum yang berpancasila ya kayak begitu menurut saya. Seperti term-term yang saya nggak simpati sama sekali. Pemiskinan, koruptor begitu. Itu kata-kata yang tidak konstitusional gitu. Kita hidup negara Indonesia harus saling mensejahterakan, bukan memiskinkan, ya nggak boleh. Memiskinkan itu artinya membuat orang miskin. Kan nggak boleh. Dalam hukum pidana itu berbeda lagi filsafatnya. Filsafatnya itu kalau orang berbuat kejahatan, harta kekayaannya itu diperiksa, jangan sampai di rumahnya, di kantornya, di rekeningnya, dimanapun dia, supaya tidak ada harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Artinya apa? Supaya clear and clean, bersih dari anasir-anasir kekayaan yang mengandung unsur tidak pidana. Maka disita. Dan sita itu bukan memiskinkan, membersihkan dari yang bukan punyanya dia ya. Ya kalau bahasa Arabnya atau bahasa agama Islamnya namanya bersihkan dari barang yang haram ada di rumahnya. Supaya rumahnya itu seperti adalah diridhai oleh Allah lah begitu, bersih gitu ya. Itu maksudnya seperti itu, bukan sekarang itu memiskinkan. Kalau itu diganti miskin, dia kaya rumahnya dijualin semua supaya dia miskin. Nah, ya repot juga. Mengatakan bahwa memiskinkan itu sudah salah. Dalam konstitusi sudah salah, dalam hal agama juga salah. Agama menganjurkan orang itu kan hidup sejahtera gitu, bukan dimiskinkan gitu. Jadi kalau misalnya dimiskinkan, diambilin hartanya, itu kan sama juga melakukan kriminal juga gitu. Kalau itu digotong atau diserahkan kepada negara misalnya gitu. Negara juga harus memperoleh harta kekayaan yang halal juga gitu. Kan nggak boleh gitu. Inilah pada saat ketika first travel itu hartanya disita untuk negara. Kenapa hakim dalam putusannya tidak memberi catatan pada saat itu? Seharusnya di dalamnya ada catatan. Ini disita untuk negara yang nanti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kan enak, dengernya itu enak. Ini negara akan dapat uang bersih, uang
itu adalah uang titipan dari pengadilan untuk diserahkan kepada para nasabah yang menjadi korban first travel. Gitu. Tapi nggak ada catatan itu, sehingga saya katakan ini negara mengambil duitnya nasabah. Menurut pendapat saya itu tidak sah. Gitu. Karena apa? Nasabah untuk dipakai untuk haji atau umroh untuk ibadah. Seharusnya kan kalau pengadilannya bijaksana, itu dikelola oleh negara yang akan dibentuk lembaga baru yang untuk memberangkatkan jemaah yang gagal berangkat itu ya. Itu. Wah, itu negara itu, negara melindungi kami semuanya. Ketika kami jadi korban pun dipelihara seperti ini, kurangnya berapa ditambah lagi baru dia berangkat. Ya. Jadi itu negara membantu untuk orang yang berbuat baik. Kalau yang seperti itu negara, wah kecewa saya. Kenapa saya lapor pada penegak hukum? Justru ternyata bandar saya yang jumlahnya dapat balik ternyata malah hilang musnah. Yang semula masih ada harapan menyita harta kekayaan untuk dikembalikan kembali PT-nya untuk dikembalikan gitu, entah seberapa persen proporsional ini habis bis semua hilang bis. Ya, itu contoh yang menurut saya menggeser prinsip penegakan hukum yang bijaksana. Gitu. Baik, Prof. Muzakir, tapi kalau boleh agak nakal sedikit ya. Berarti pendapat Prof tadi kayaknya tidak populer ya, dan tidak banyak didukung oleh katakanlah masyarakat yang membela pada KPK. Dan mereka kayaknya lebih suka ya dengan KPK yang kemudian berhasil menangkap OTT, korupsi lah atau suap dan sebagainya. Mereka banyak yang bertepuk tangan dan merasa ini adalah prestasi yang dilakukan oleh KPK yang harus didukung. Bagaimana ini, Prof? Ya, boleh aja itu. Makanya tema besarnya itu namanya undang-undangnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau sudah kata memberantas itu kan aspek hukumnya ditabrak itu ditoleransi kalau filsafat memberantas. Nah, saya sebagai ahli pidana atau bidang saya ilmu saya hukum pidana, nggak boleh ada undang-undang pemberantasan itu nggak boleh diikuti dengan tindak pidana korupsi nggak boleh. Kalau undang-undang itu mestinya judulnya jangan pemberantasan. Pemberantasan itu masuk ranah hukum administrasi. Kalau toh ada sanksi hukum administrasi tidak menjadi masalah. Tapi begitu masuk pidana itu harus judulnya adalah tindak pidana korupsi. Tidak perlu ada pemberantasan. Nah, begitu ada pemberantasan, itu lembaga-lembaga itu cenderung bertindak yang melawan hukum plus inkonstitusional. Inkonstitusional. Di mana letak inkonstitusionalnya bisa dibaca nanti pasal 24 ayat 1. Di situ disebutkan bahwa ada kekuasaan kehakiman. Pemegang kekuasaan kehakiman itu merdeka, dalam bahasanya merdeka dari kekuasaan manapun. Ya. Itu artinya di atas dari pemegang kekuasaan itu tidak ada kekuasaan lain kecuali menegakkan hukum dan keadilan. Nah pertanyaannya, kalau penyidik diperankan sebagai pemberantas, penuntut umum sebagai pemberantas, hakim sebagai pemberantas, bukankah hakim itu pemegang kekuasaan kehakiman wilayah yudikatif? Bukankah penyidik itu wilayah pemegang kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif? Bukankah jaksa penuntut umum adalah wilayah eksekutif, pemegang kekuasaan yudikatif adalah wilayah eksekutif? Artinya polisi atau penyidik dan penuntut umum adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan mana, atau istilah bahasa konstitusi yang katakan merdeka. Artinya merdeka dari kekuasaan manapun. Nah, artinya apa? Kalau dia diperankan sebagai pemberantas seperti yang dikemukakan tadi, ya menurut pendapat saya dia menggunakan kewenangannya dalam pemegang kekuasaan kehakiman yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Menabrak oleh semua sebab itu. Benar, makanya saya mengingatkan kepada semuanya, awas harus dibedakan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penegakan hukum tindak pidana korupsi steril dari paradigma atau berpikir pemberantasan. Ya, dia harus menegakkan hukum dalam rangka untuk mencapai keadilan. Maka temanya adalah hukum dan keadilan. Dan itu pun pertanggungjawabannya apa? Demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Ya, maka tadi saya katakan disita, terus kemudian itu maksudnya dibersihkan dari barang yang haram. Itu maksudnya mulia, ya mulia. Tapi kalau digeser penegak hukum demi pemberantasan korupsi, koruptor dimiskinkan, itu bukan mulia lagi,
tercela, dan yang kedua inkonstitusional. Beda lagi. Kelihatannya sama gitu, tapi enggak, itu berbeda. Cara berpikirnya berbeda, asasnya berbeda, filsafatnya berbeda. Yang seharusnya setiap orang, apalagi para akademisi, harus berpikir objektif, benar nggak itu kata-kata bahwa tindakan itu meskipun bisa memberantas, tapi tidak boleh bertentangan dengan hukum. Mungkin saya akan mengingatkan memori saya pada saat saya jadi dosen muda pada saat itu, tahun 1982. Ketika itu namanya Jogja, Solo terkenal namanya Petrus, penembak misterius ya. Masih ingat? Masih, Pak Pujo? Petrus itu orang didukung, banyak rakyat dukung semuanya gitu. Tapi kami sebagai ahli hukum pidana tidak boleh. Itu ada Petrus seperti itu. Kalau mau dihukum mati, proses di pengadilan hukum mati, kalau sudah ini suruh banding, kasasi dan sebagainya, baru dihukum mati. Itu baru boleh. Bukan tiba-tiba orang lenyap ya. Boleh. Tapi jangan sampai orang didor, kemudian jenazahnya dikarungi, dikasih jalan-jalan itu. Orang takut, memang pada saat itu kejahatan turun drastis ya. Tapi bukan dengan cara yang tadi ya. Dengan cara yang melanggar hak asasi manusia. Artinya matinya dia bukan penghapus dosa, dia menjadi korban. Kalau dia menjadi korban, dia bisa masuk surga dulu, yang menembak itu masuk neraka, kan itu kan repot kita nanti. Ya kira-kira begitu menurut pendapat saya. Baik, terima kasih banyak Prof. Muzakir pagi ini. Banyak insight dan hal yang berbeda sekali dengan apa yang ada di berita saat ini, dan ini mungkin juga bisa menjadi perhatian buat KPK tentunya, yang menjadi pihak yang dikritik saat ini, dan tentu saja buat masyarakat ada pencerahan yang lebih. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Hari ini memang luar biasa. Ini Jogja juga cerah, Solo juga cerah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mencerahkan penegakan hukum di masa yang akan datang. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Muzakir dari Jogja ya, sudah bersama dengan kita pagi hari ini terkait dengan topik kita, OTT KPK yang dianggap satu sistem yang tidak bagus untuk negara. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan terus bersama, tapi break dulu sebentar ya. Istirahat sebentar, nanti setelah ini kita akan balik lagi. Kami tunggu telepon Anda 765-1818-081-226-170-777 tentang sistem OTT yang dijalankan oleh KPK. Bagaimana menurut Anda? Setuju ataukah tidak untuk tetap dipertahankan oleh KPK, ataukah cara ini sebagai yang disampaikan oleh sumber kita tadi melanggar undang-undang dan tidak ada dasarnya sama sekali, sehingga tidak perlu untuk dilanjutkan. Assalamualaikum Indonesia dalam Hot Issue. Pak, mau tanya, ini kan saya ada rencana mau renovasi rumah, tapi cari jasa renovasi bikin panel lantai dan rumah tingkat tanpa ngedak kok sulitnya bukan main ya. Sudah kesana kemari cari-cari belum dapat. Ya Allah. Di samping sulit, barangkali susah juga kan cari yang jujur dan amanah. Lah ya itu juga Pak. Kalau untuk itu saya sih selama ini percayakan ke Sahid Gipsum. Ya, bila Anda ingin membangun rumah atau renovasi rumah, percayakan kebutuhan konstruksi Anda kepada kami, Sahid Gipsum. Sahid Gipsum Desain dan Kontraktor berdiri sejak tahun 2008, beralamat di Pucang Sawit RT 05 RW 01, Jebres, Solo. Konsultasi dan informasi hubungi 0852 9006 9488. FB Sahid Gipsum. Sahid Gipsum juga melayani pemasangan plafon gipsum, GRC, dan PVC, rangka atap baja ringan, juga bikin rumah tingkat tanpa cordak, serta layanan pekerjaan besi seperti pagar, tralis, kanopi, atap baja berat, dan lain-lain. Sahid Gipsum, expert for building. Pendengar, Anda pengen menghitankan atau sunat anak tetapi masih was-was? Jangan khawatir, kini telah hadir